with a lightning strike. Look at me now, I'm falling. Can't even touch the stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now all I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. Dengan manusia dan alam dalam perspektif Islam. Satu, konsep penciptaan manusia menurut perspektif Islam. Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai makhluk yang memiliki kehormatan tinggi atau karomah al-insan, yang tidak hanya diciptakan dengan keunikan struktur jasmani dan rohani, tetapi juga dibekali potensi intelektual, spiritual, dan moral untuk menjalankan tugas kekhalifahan di bumi. Pemahaman tentang hakikat manusia ini menjadi fondasi dalam merancang sistem pendidikan Islam yang tidak semata berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga menyentuh dimensi afektif dan spiritual peserta didik. Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Hanya manusialah yang diberikan kemampuan untuk mengetahui nama-nama benda, juga diberikan ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Karena itu, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. 2. Konsep penciptaan alam menurut perspektif Islam. Allah juga menciptakan hidup-hidupan yang lain untuk kemudahan manusia. Setiap hidupan mempunyai fungsinya tersendiri. Apabila suatu spesies hidupan pupus, fungsi dan peranannya tidak dapat digantikan oleh spesies yang lain. Umpamanya bukit dan gunung berperan sebagai pasak bumi yang menetapkan kedudukannya. Ini dapat kita ikuti melalui ayat Al-Quran. Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 15. Begitu juga dengan peranan awan, angin, tanah, tumbuhan, dan sebagainya. Kesemua ini membentuk getaran hidrologi yang membekali sumber air yang berterusan untuk manusia. Sekiranya salah satu unsur tersebut mengalami keputusan, maka getaran hidrologi akan terganggu. Al-Quran telah menceritakan perkara ini, dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Surat Al-A'raf ayat 57. 3. Kedudukan manusia dan alam dalam pandangan Islam. Kedudukan manusia menurut agama Islam ada berbagai macam, yaitu 1. Manusia sebagai hamba Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tentang keberadaan, keadaan, atau eksistensi manusia sebagai hamba, yaitu dalam firman-Nya pada surat Ad-Dariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah atau menyembahku. 2. Manusia sebagai khalifah. Kedudukan manusia sebagai khalifah dapat ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan memujikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. 4. Tujuan diciptakannya alam semesta menurut Al-Quran. 1. Tujuan penciptaan dari alam semesta adalah untuk memperlihatkan kepada umat manusia bahwa Allah SWT adalah Maha Pencipta seluruh alam beserta isinya dengan kemuliaannya dan atas segala kekuasaannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tufan yang artinya,
Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 2. Al-Quran juga menegaskan bahwa tujuan penciptaan alam semesta ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada manusia akan tanda-tanda atas keberadaan dan kekuasaan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fussilat yang berbunyi, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? 3. Alam semesta diciptakan Allah SWT untuk kepentingan manusia, yang dimana untuk memenuhi kebutuhan dari manusia selama hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, Allah telah menjadikan alam semesta ini menjadi tempat tinggal untuk umatnya. Allah memberikan manusia tinggal di alam semesta ini supaya manusia memahami dan mengetahui bagaimana cara memanfaatkan kekayaan yang ada di alam semesta ini dengan baik, sebagaimana diterangkan dalam surat Ibrahim ayat 33. 4. Alam semesta ini diciptakan juga sebagai bahan dan sumber pelajaran maupun pengamatan bagi manusia untuk mencari beberapa kumpulan rahasia Allah dengan akal dan menggunakan pengamatannya dalam memahami apa hakikat diciptakannya alam semesta ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 4. 5. Alam semesta ini juga diciptakan yang bertujuan untuk menunjuk manusia sebagai pemimpin yang dapat menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Menjadi seorang pemimpin, Allah akan mengujinya apakah dia mampu menjadi pemimpin yang amanah, bijaksana, bertanggung jawab, dapat memahami cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. 5. Prinsip-prinsip etika hubungan manusia dan alam. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam. 1. Sikap hormat terhadap alam. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah SWT berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. 2. Prinsip tanggung jawab. Terkait dengan prinsip hormat terhadap alam di atas adalah tanggung jawab moral terhadap alam, karena manusia diciptakan sebagai khalifah atau penanggung jawab di muka bumi, dan secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam. 6. Hubungan manusia dengan alam menurut perspektif Islam. Manusia dan alam mempunyai keterikatan yang kuat, di mana keduanya mempunyai hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain untuk menjaga keseimbangan alam. Hubungan antara manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, atau antara Tuhan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT. Manusia diperintahkan untuk memerankan fungsi kekhalifahannya, yaitu kepedulian, pelestarian, dan pemeliharaan, berbuat adil dan tidak bertindak sewenang-wenang kepada semua makhluk, sehingga hubungan yang selaras antara manusia dan alam mampu memberikan dampak positif bagi keduanya. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk mempelajari dan mengembangkan pengetahuan alam guna menjaga keseimbangan alam dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya dengan peran yang berbeda-beda. Manusia mempunyai peran dan posisi khusus di antara komponen alam dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, yakni sebagai khalifah, wakil Tuhan, dan pemimpin di bumi. Surat Al-An'am ayat 165. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan hidupnya ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi, yang intinya adalah satu, hubungan keimanan dan peribadatan.
Alam semesta berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal kebesaran dan kekuasaan Tuhan, atau beriman kepada Tuhan melalui alam semesta, karena alam semesta adalah tanda atau ayat-ayat Allah. Manusia dilarang memperhamba alam dan dilarang menyembah kecuali kepada Allah yang menciptakan alam. Dua, hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan. Alam dengan segala sumber dayanya diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam memanfaatkan sumber daya alam guna menunjang kehidupannya, ini harus dilakukan secara wajar dan tidak boleh berlebihan. Kesimpulannya, manusia adalah salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pencipta. Manusia yang merupakan ciptaan Allah yang terbesar dan yang paling istimewa di antara makhluk-makhluk lainnya, sehingga manusia mampu mewujudkan perilaku dan perbuatan yang paling agung dan tinggi. Selain manusia, Allah juga menciptakan alam raya yang tak terhingga. Kesemuanya itu diciptakan oleh Allah dan diperuntukkan kepada manusia. Oleh karena itu, dia bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya agar menjadi tempat hunian yang layak dan nyaman bagi diri mereka sendiri. Tanggung jawab tersebut merupakan amanah yang harus dipikul oleh manusia, karena hanya dialah yang mendapatkan taklif itu, dan karena hanya dialah satu-satunya makhluk yang dapat mengemban amanah itu dengan baik dengan bekal tuntunan dari Tuhannya.